Untuk teks tanggapan yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, bahwa struktur teks tanggapan itu semuanya ada 3. ya, satu Konteks. konteks, dua Penilaian. deskripsi, ya, ketiga Penilaian. penilaian. Nah, bagi kalian sudah tahu ya, pertama konteks itu kan menjelaskan tentang identitas bukunya, bagian pendahuluannya, ya. Kemudian kalau bagian deskripsi berarti penggambaran dari ceritanya itu seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah bagian penilaian. Penilaian itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Bisa berupa kritikan atau juga bisa berupa pujian. Kalau kritikan itu berarti biasanya yang disampaikan itu hal yang negatif dari karya tersebut atau produk tersebut ya. Kalau misalnya yang penilaian positif itu disebutnya apa? Kalau penilaian positif berarti disebutnya Pujian. pujian. Oke. Nah, berhubungan dengan tugas yang akan Ibu berikan, Ibu share screen lagi ya tugasnya. Terlihat sekarang? Ya, Bu. Oke. Yang Ibu akan berikan tugas hari ini adalah mengenai ini. Pengaruh gadget terhadap remaja. Oke. Tahu gadget ya? Tahu. Oke. Atau dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya gawai ya. Gadget itu gawai. Bisa handphone, bisa laptop ya. Oke. Di sini coba lihat oleh kalian ya, pengaruh gadget terhadap remaja. Ada berapa paragraf coba? Kalian hitung, bisa dihitung? Ini paragraf pertama. Bisa. Kemudian ini paragraf kedua. Terus paragraf ketiga, 4, 5 ya. Semuanya ada 5 paragraf. Oke. Coba lihat paragraf pertama. Kemajuan teknologi informasi membuat banyak perubahan, termasuk perkembangan gadget di kalangan remaja. Banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain gadget seperti bermain game dan membuka situs-situs yang dilarang. Hal tersebut pasti membawa dampak dan pengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan lingkungan remaja. Itu paragraf pertama ya. Kemudian paragraf kedua, coba kalian baca. Tolong dibaca Rizka, paragraf kedua. Gadget banyak dipergunakan oleh remaja zaman sekarang. Gadget dapat memenuhi hasrat dan hobi mereka. Akan tetapi gadget banyak membawa dampak negatif terhadap remaja dan lingkungannya. Jika remaja menggunakan gadget secara berlebihan, selain itu gadget terlalu canggih seperti Samsung, Asus, dan lain-lain cenderung digunakan remaja untuk membuat situs-situs terlarang dan game. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi mereka dalam belajar. Selain itu, gadget memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh karena gadget mengeluarkan banyak radiasi yang secara tidak langsung merusak mata dan saraf otak. Terlebih lagi, remaja tersebut tidak memperhatikan jarak antara mata dan gadget saat mempergunakan gadget. Oke, terima kasih Rizka. Nah, tadi yang Ibu bacakan di awal paragraf itu tentang perkembangan gadget di kalangan remaja. Kemudian kalau yang dibacakan oleh Rizka tadi adalah pengaruh dampak negatifnya ya dari gadget tersebut. Oke, baik dari dari segi kesehatannya terutama. Oke. Selanjutnya coba paragraf ketiga. Paragraf ketiga Rahma.
Rahma, tolong dibaca Rahma paragraf selanjutnya. Di samping itu, gadget dapat membuat remaja kecanduan sehingga timbul keinginan untuk bermain gadget terus-terusan. Terlebih lagi, beberapa gadget dengan merek terkenal seperti BlackBerry dan Samsung menyajikan beberapa aplikasi canggih seperti BBM, Line, dan masih banyak lagi yang dapat membuat para remaja mengenal dunia bebas yang mungkin dapat membahayakan dan diri mereka sendiri. Jika dilihat dari usia, seharusnya remaja tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Hal ini dikarenakan gadget dapat menghubungkan remaja dengan hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Terlebih lagi, pada usia ini remaja sangat mudah berpengaruh oleh lingkungan sekitar. Lingkungan liar. Oke, paragraf keempat, tolong dibacakan oleh Intan. Halo, Intan ada? Intan, Bu. Ah, Argumen yang telah disajikan mungkin benar, akan tetapi alasan yang disajikan tentu dapat terbantahkan. Banyak sisi positif yang didapatkan oleh remaja jika mereka mempergunakan gadget dengan benar. Alasan pertama yaitu remaja lebih mudah mencari tugas-tugas mereka dari sekolah. Jika mereka tidak mendapat informasi dari buku pelajaran mereka, hal ini dapat meningkatkan prestasi dan pengetahuan mereka. Alasan berikutnya adalah dengan adanya gadget, orang tua mudah mengontrol anaknya. Selain itu, remaja juga lebih mudah memberi kabar kepada orang tua jika ada sesuatu yang mendadak dan juga remaja lebih mudah untuk berhubungan dengan sanak saudara yang jauh. Dampak positif lainnya, melalui canggihnya gadget, remaja dapat mengetahui perkembangan iptek. oke. Dan paragraf ini berarti udah positif ya. Oke. Sekarang yang selanjutnya, paragraf terakhir, tolong dibacakan oleh Sita. Halo, Sita ada? Ya. Silakan. Secara umum, saya setuju dengan alasan-alasan yang mendukung penggunaan gadget di lingkungan remaja. Tetapi jika dilihat dari bidang akademis serta keamanan remaja itu sendiri, gadget lebih berdampak negatif. Jadi sebaiknya para orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bermain dan memiliki gadget, karena gadget sangat banyak membawa dampak negatif pada kehidupan remaja tersebut. Oke. Nah, setelah tadi dibacakan ya oleh teman-teman kalian tadi ya, semuanya ada 5 paragraf kan ya? Dari mulai paragraf pertama sampai paragraf ke-5. Ini tentang pengaruh gadget terhadap remaja. Ini kan ada dua dampak sebenarnya, betul tidak? Dampak apa saja Ya, coba? Dampak apa saja? positif dan negatif. Positif dan negatif. Positif dan negatif. Coba menurut Irma, tadi negatifnya apa saja Irma? Negatifnya bisa berpengaruh kepada mata dan saraf otak. Saraf otak. Terus membuat kecanduan juga kan ya? Betul tidak? Iya, Bu. Oke, Betul. menimbulkan kecanduan. Oh, ini Irma masih lemes, masih sakit? Udah sembuh? Udah sembuh kok, Bu. Alhamdulillah. Oh, Ya, udah sembuh. Kemarin sakit apa? Jadi ini dulu ya, soalnya Irmanya lemes nih. Udah sembuh tapi sekarang? udah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi yang disampaikan oleh Irma ini berdampak terhadap kesehatan karena bisa merusak mata dan juga saraf otak. Karena pengaruh dari gadget ini, radiasi yang dikeluarkan itu sangat
banyak radiasi yang secara tidak langsung itu merusak mata. Pernah mendengar orang yang sarafnya kena gara-gara kebanyakan main HP nggak? Kalau ada sarafnya kena, Enggak. kemudian matanya rusak gara-gara HP, ada nggak? Pernah mendengar nggak? Belum. Belum? Pernah. Coba dibaca lagi artikel-artikelnya ya. Oke, itu bisa merusak ya radiasinya karena radiasinya tinggi sekali. Kemudian gadget juga ini bisa menjadikan kecanduan buat para remaja. Kenapa? Kalian suka bikin status nggak di Facebook, di WA? Suka bikin status di Instagram? Suka. Kalau bikin status biasanya ingin tahu nggak udah ada yang like belum ya? Udah ada yang komen belum ya? Suka gitu nggak? Ya. Ya. Secara tidak langsung itu menimbulkan adiktif atau kecanduan ya. Terus mau dilihat lagi, mau dilihat lagi, mau dilihat lagi karena ingin tahu sudah ada like belum ya, sudah ada yang komen belum ya. Nah itu sebenarnya sudah mulai kecanduan ya. Berapa jam kemudian, bukan jam lagi, berapa menit kemudian dilihat lagi, berapa menit kemudian dilihat lagi, betul tidak? Betul seperti itu? Betul. Itu berarti sudah kecanduan, termasuk kalian bisa hidup tanpa gadget tidak? HP enggak? Enggak. Tidak. Bangun tidur yang kalian lakukan apa? Pegang HP. Pegang HP. HP. Terus baca status ya, atau ada chat yang masuk atau tidak ya? Itu sebenarnya kalian sudah kecanduan sayang. Ya, itu pengaruhnya luar biasa sekali untuk kalian ya. Ini membahayakan sebenarnya ya. Kemudian apalagi sekarang kalian usia remaja ini mudah terpengaruh oleh pengaruh dari luar ya. Kalian bisa mengakses hal-hal yang tidak sepantasnya kalian tonton saat ini, betul tidak? Betul. Mudah tidak sekarang untuk menemukan situs-situs yang tidak baik itu mudah tidak? Mudah. Ya, bahkan kemarin berhamburan ada grup-grup yang sengaja dibuat ya, kemudian tanpa sepengetahuan kita juga dimasukkan ke dalam grup tersebut yang ternyata kontennya berisi hal-hal yang tidak baik. Ada yang seperti itu? Ada ya? Nah, berarti artinya ya kita harus pandai memilah-milah, kita harus punya filter atau punya keinginan untuk tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang tidak baik ya. Namun terlepas dari hal negatif itu ada juga sisi positifnya, betul tidak? Iya, Bu. Apa sisi positifnya? Sisi positifnya apa? Remaja mencari tugas bisa dengan mudah, betul tidak? Iya. Informasi Iya, tentang betul. pelajaran bisa diperoleh dengan mudah, tinggal browsing, betul tidak? Oke, jadi mudah ya. Kemudian ini kalau dipergunakan untuk alat komunikasi juga sangat penting kan, terutama kalau misalnya kalian jauh dari orang tua, misalnya orang tua bisa lebih mudah mengontrol anaknya, tinggal nelfon walaupun kondisinya jauh misalnya, tapi masih bisa berkomunikasi ya. Jadi saling bertukar kabar baik dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara yang jauh pun ya, kita dengan mudahnya sekarang bisa ya. Punya teman misalnya di luar negeri bisa chattingan, bisa sampai bisa video call sekarang ya. Semuanya itu dampak positifnya. Jadi menambah silaturahmi, kemudian untuk memberi kabar satu sama lain itu sangat mudah. Kemudian sisi lainnya adalah gadget ini juga bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tidak gaptek, betul tidak? Kalau tidak paham apa-apa tinggal browsing, oh ternyata ini artinya ini.
oh ternyata ini gunanya ini ya. Termasuk kemarin Ibu lihat ada tugas dari prakarya juga ya tentang Microsoft PowerPoint ya. Kalau kalian tidak punya laptop pun kalian bisa browsing di internet kan apa fungsinya dari cut, copy, paste dan sebagainya ya. Itu kan bisa dimudahkan dengan adanya gadget. Nah, kemudian bagian terakhirnya tadi. Jadi bagaimana nih? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Tetapi secara keseluruhan berarti kita harus tahu batasan, bisa menggunakan gadget ya, namun harus tahu batasan-batasannya. Tidak boleh sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Itu sampai situ bisa dipahami tidak? Oke. Nah, tugas kalian coba perhatikan di sini ya. Sudah ada kolom di sini ya. Ada 3 kolom di sini. Ini tugasnya adalah tuliskan 3 kalimat pujian berdasarkan teks tanggapan di atas. Kalimat pujian ya. Kalian cukup menuliskannya 3 kalimat saja. Kemudian tuliskan 3 contoh kalimat kritikan berdasar tanggapan di atas. Ini juga, jadi kalian membuatnya 3 kalimat pujian dan 3 kalimat kritikan. Oke. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Betul. Bisa. Kalau contoh kalimat pujian bagaimana? Berdasarkan wacana yang tadi. Contohnya apa? Contohnya apa? Diawali dengan kata gadget coba. Gadget, pujian, ini pujian. Gadget dapat apa coba? Pujiannya apa? Tadi kan ada dampak positif negatif ya. Kalau yang dampak positif masuknya ke pujian atau ke kritik? Pujian. Ke pujian. Terus kalau misalnya dampak negatif, itu berarti masuknya ke mana? Negatif. Kritikan. Tinggal kalian buat aja di situ, kan ada beberapa dampaknya ya di situ ya. Berarti apa nih yang sekiranya masuk ke dalam kalimat pujian mana, yang masuk ke kalimat kritik mana? Misalnya gadget merupakan hal yang penting bagi remaja karena dapat memudahkan siswa dalam belajar. Nah, itu masuk pujian atau kritik? Pujian. Pujian. Oke. Kemudian gadget dapat merusak kesehatan karena radiasinya dapat merusak mata dan juga saraf. Nah, itu masuknya ke mana? Kritikan. Jadi bisa dibedakan nggak oleh kalian? Mana yang pujian, mana Bisa. yang kritikan? Bisa? Nanti tinggal dimasukkan lagi oleh kalian ya. Kalimat-kalimatnya yang termasuk pujian yang mana, yang termasuk kritikan yang mana. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ibu persilahkan. Lutfi udah jelas buka? Lutfi, jelas nggak penjelasan Ibu Lutfi? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Elganis? Bisa dipahami? Yes, Bu. Oke, Lutfi udah jelas. Kemudian yang lain ada yang mau bertanya nggak? Mita ada yang mau ditanyakan, Mit? Kalau yang masih belum paham, belum bisa membedakan kritik dan pujian, boleh bertanya. Atau Bu, tugasnya seperti apa? Boleh bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sampai sini sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas.
Oke. Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas ya. Berarti nggak akan ada yang mau bertanya ini? Berarti sudah paham apa yang akan yang harus dikerjakan oleh kalian di buku tugas saat ini? Paham. Insya Allah. Kalau berarti sudah jelas sekarang, berarti tinggal kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalian tinggal fotokan saja ya buku tugas yang sudah kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke classroom ya. Itu tugasnya untuk minggu ini ya. Inginnya Ibu semuanya hadir ya, jadi bisa paham juga yang lainnya, tidak hanya sampai 20 orang saja yang paham. Ibu inginnya semuanya juga ikut Zoom ini, jadi biar kalian juga Ibu menjelaskan. Karena kan kita tidak bisa tatap muka di sekolah ya, tapi dengan Zoom ini mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Jadi tidak ada anggapan, oh guru teh mere tugas we nerangkeun henteu. Nah, jangan sampai ada tanggapan seperti itu ya. Ibu sudah berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin ya, supaya bisa dipahami oleh kalian. Jadi untuk hari ini sudah bisa dipahami ya materinya ya. Kita sudah belajar mengenai teks apa ini sekarang yang kita bahas? Teks tanggapan. Teks tanggapan. Teks tanggapan itu struktur teksnya ada berapa tadi? 3. 3. Satu apa? Konteks. Dua? Deskripsi. Kemudian 3? Penilaian. Yang Ibu tugaskan di sini adalah mengenai membuat apa? Kritik dan pujian. Kritik dan pujian. Pujian. Berdasarkan teks yang berjudul Pengaruh gadget. berpengaruh gadget terhadap remaja ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan secepatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ini udah yakin tidak ada pertanyaan? Cukup sampai di sini? Ya. Ya. Kalau begitu kita membacakan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah di ini udah di apa namanya tadi? Di screenshot. Ya. Ya udah. Nah, tinggal dikirimkan lewat WA ke Ibu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Ya, ada Wegi Sita, Rizka Rahma, Mita, Lutfi, Intan, Indi, Indah, Elganis, Gia, Siti Aminah, Azahra, Reva, Irma, Sultan. Oke, terima kasih ya. Kalian boleh live meeting sekarang. Sudah selesai pertemuannya, silakan boleh end meeting atau live meeting. Terima kasih buat semuanya.